Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang perbandingan senilai dan tidak senilai. Sebelum masuk ke pembahasan, saya Yaltoni Giani dari kelas 2025B dengan NPM 252151111077. Oke, alangkah baiknya sebelum kita masuk ke pembahasan materi pada hari ini, kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, di sini saya akan membacakan apa aja sih yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian perbandingan, next perbandingan senilai dan tidak senilai. Nah, di sini juga akan dibahas tujuan perbandingan senilai itu apa sih yang disertai rumus dan contoh soalnya. Oke, untuk pengertian perbandingan sendiri itu adalah proses untuk membandingkan dua objek atau lebih untuk menemukan kesamaan maupun perbedaan. Next, di sini saya akan membahas perbandingan senilai dan tidak senilai. Mungkin di telinga kalian tidak asing lagi ya. Langsung saja untuk perbandingan senilai itu sendiri. Jika satu besaran meningkat, maka besaran lain juga akan meningkat dengan proporsi yang sama. Dan sebaliknya juga, jika satu besaran menurun, maka besaran lain juga akan menurun dengan proporsi yang sama. Nah, untuk perbandingan tidak senilai itu, jika satu besaran meningkat, maka besaran lain juga meningkat dengan proporsi yang sama, dan sebaliknya juga, jika satu besaran menurun, maka besaran lainnya akan meningkat dengan proporsi yang sama. Di sini juga akan dibahas apa aja sih tujuan perbandingan itu sendiri. Baik, langsung saja. Perbandingan memiliki tujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih, membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang ada, dan yang terakhir untuk menentukan mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Nah, adapun rumus untuk perbandingan senilai itu adalah A1 per B1 sama dengan A2 per B2, atau bisa kita simpulkan dengan menggunakan rumus kali silang, yaitu A1 dikali B2 sama dengan B1 dikali A2, seperti dalam soal berikut ini. Untuk membuat 60 pasang pakaian penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, berapa pasangan pakaian yang dapat dibuat? Nah, kita masukkan ke dalam rumus perbandingan senilai. A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Lanjut, kita masukkan angka-angkanya. Jadi, 60 per P sama dengan 18 per 24. Dalam artian, P itu ditanyakan. Kenapa P itu bisa ditanyakan? Karena kita belum tahu berapa jumlah pakaian jika dikerjakan selama 24 hari. Oke, 60 dikali 24 sama dengan 1440. P dikali 18 sama dengan 18P. Lanjut, P sama dengan 1440 dibagi 18, P sama dengan 80. Jadi, didapatkan 80 pasang pakaian jika dikerjakan selama 24 hari. Baik, lanjut ke rumus perbandingan tidak senilai. A1 per B2 sama dengan A2 per B1, atau bisa kita simpulkan dengan atas dikali atas dibagi bawah. Seperti dalam soal berikut ini. Fadli mengendarai motor dari kota A ke kota B dalam waktu 6 jam dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jika Fadli ingin mempercepat perjalanan dari kota A ke kota B sehingga tiba 1 jam lebih awal, berapa kecepatan rata-rata yang harus ia tempuh? Untuk step pertama, kita tulis dulu rumus umumnya. A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Lanjut, masukkan angka-angkanya. Jadi, 6 per 5 sama dengan 75 per P. Kenapa bisa 5? Karena dalam soal, Fadli ingin mempercepat perjalanannya dari kota A ke kota B dengan 1 jam lebih awal. Nah, berarti 6 jam dikurangi 1 jam sama dengan 5 jam. Lanjut, 6 dikali 75 dibagi 5 isinya menjadi 90 km per jam. Baik, karena pembahasan sudah selesai, saya akhiri pembahasan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi